Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala yang merupakan matan dari kitab Al-Ajurrumiyah karya Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita sekarang masuk pada pembahasan Dzarful Makan. Masih di pembahasan mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa dzarful makani huwa, dan dzarf makan adalah ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Dia adalah isim yang menunjukkan keterangan tempat yang status i'rabnya mansub, ya, atau yang dia mansub bitakdiri fi, dengan mentakdirkan ada fi padanya, atau fi ini nanti ibarat dia tersembunyi begitu, seakan-akan ada fi. Baik, dengan mentakdirkan fi. Nahwu seperti contoh amama, yaitu artinya adalah di depan. Kemudian wa khalfa artinya di belakang, wa qaddama artinya di hadapan, wa waro'a artinya di belakang, wa fauqa di atas, wa tahta di bawah, wa inda di sisi atau di sebelah, wa iza'a, wa iza'a artinya di hadapan, wa hidza'a artinya di samping, wa tilqa'a, tilqa'a artinya di hadapan, wa thamma di sana, wa huna di sini, wa ma asbah dzalika dan yang semisalnya. Kemudian kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, wa aqulu, dan aku katakan, qad arafta fi ma sabaqa dzarfaz zamani. Kalian telah mengetahui dari penjelasan yang telah lewat mengenai dzaraf zaman. Wa annahu yanqasimu ila qismaini, dan bahwasanya dzaraf zaman itu terbagi menjadi dua jenis, mukhtassin wa mubhamin, yaitu dzaraf zaman yang mukhtas dan yang mubham. Wa arafta anna kulla wahidin minhuma yajuzu nasbuhu ala annahu maf'ulun fihi. Dan engkau telah mengetahui juga bahwasanya masing-masing dari kedua jenis dzarf zaman tadi yajuzu nasbuhu, boleh menasobkannya sebagai maf'ulun fihi. Ya, boleh menasobkannya sebagai maf'ul fihi atau dzarf, ya. Kemudian kata beliau wa'lam huna, ketahuilah di sini, anna dzarfal makani ibaratun anil ismil dali alal makani. Bahwasanya dzaraf makan adalah ungkapan bagi isim yang menunjukkan keterangan tempat. Al-mansubi bil lafdzid dali alal ma'na al-waqi'i fihi. Yang dia status i'rabnya mansub dengan lafaz yang menunjukkan atas makna yang terjadi padanya, makna yang terjadi pada tempat tersebut. Bimulahazati makna fi ad-dallati ala dzarfiyati, dengan memperhatikan makna fi yang menunjukkan akan keterangan tempat atau akan keterangan, ya, menunjukkan akan keterangan. Baik, kemudian kata beliau wa huwa aidon, dan dzaraf makan juga yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua, mukhtassin wa mubhamin, yaitu dzaraf makan yang mukhtas dan juga mubham. Sebagaimana dzaraf zaman ada mukhtas, ada mubham. Kata beliau, ammal mukhtassu, adapun dzaraf makan yang mukhtas, fahuwa ma lahu suratun wa hududun mahsuratun. Yaitu kata yang dia memiliki, ya, kata yang menunjukkan tempat, tapi dia memiliki bentuk, wa hududun mahsuratun, dan memiliki batasan yang eh, telah dibatasi. Baik, memiliki batasan. Jadi tempat dia, tapi ada batasan-batasannya. Baik. Mislu dari, seperti contoh rumah, wal masjidi masjid, wal hadiqati,
ya, taman, wal bustani, taman. Ini semua ada tempat dan ada batasannya. Baik, ada batasan areanya. Wa amal mubhamu, adapun yang mubham, fahuwa, maka yang mubham ini adalah ma laisa lahu suratun wala hududun mahsuratun. Yaitu kata yang menunjukkan keterangan sebuah tempat yang dia tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki batasan-batasan yang dibatasi. Mislu, seperti contoh apa? Waro'a wa amama. Seperti contoh di belakang dan di depan. Nah, ini di belakang tidak ada batasannya. Begitu pula di depan. Kemudian kata beliau di sini, wala yajuzu an yunsoba ala annahu maf'ulun fihi min hadzainil qismaini illa tsani. Dan tidak boleh dinasobkan ya, dia dinasobkan dia sebagai maf'ul fihi atau sebagai zorof dari dua jenis eh, dari dua jenis pembagian ini kecuali pembagian yang kedua, kecuali jenis yang kedua yaitu mubham. Ya, wa huwal mubhamu, yaitu mubham. Amal awalu, adapun yang mukhtas, wa huwal mukhtassu, fayajibu jarruhu biharfi jarrin yadullu alal muradi. Baik, maka kalau yang mukhtas maka wajib menjarkannya dengan huruf jar yang menunjukkan makna yang diinginkan. Nahwu seperti contoh, i'takaftu fil masjidi. Aku beriktikaf di masjid. Ya, aku beriktikaf di masjid. Wazurtu aliyan fidarihi. Dan aku mengunjungi Ali di rumahnya. Nah, ini al-masjidi ini kata keterangan tempat tapi harus pakai fi dia karena al-masjidi dia ada batasan tempatnya. Baik, sebagaimana darihi rumah juga. Makanya dia harus pakai fi, ya, fi darihi. Baik. Ini semua menunjukkan keterangan tempat, namun keduanya ini tidak bisa di-i'rab ya, sebagai maf'ul fihi atau zorof meskipun dia menunjukkan keterangan tempat. I'takaftu fil masjid, aku beritikaf di masjid. Wa zurtu aliyan fi darihi, aku menziarahi Ali di rumahnya. Baik. Wa qad dzakarul muallifu minal alfazid dallati alal makani 13 lafzan. Dan penulis yaitu Ibnu Ajrum rahimahullah telah menyebutkan dari lafaz-lafaz yang menunjukkan akan tempat ini. Baik, ini ada 13 lafaz. Baik, ada 13 lafaz. Baik. Kemudian kata beliau, al-awwalu yang pertama amama, di depan. Nahwu, jalastu amamal ustazi muaddaban. Nah, jalastu amamal ustazi muaddaban. Aku duduk di hadapannya ustaz dalam keadaan beradab. Baik. Nah, di sini ya, tadi kan dibilang ada takdir fi. Jadi seakan-akan di antara jalastu dan amama ini seakan-akan ada fi di sini. Ya, seakan-akan kalimatnya jalastu fi amamil ustazi muaddaban. Namun dia tidak ditulis seakan-akan. Ya. Baik. Nah, kemudian kemudian wasani kholfa. Yang kedua artinya eh, kholfa. Kholfa ini artinya di belakang. Nahwu sarul musyatu kholfar rukbani. Sarul musyatu kholfar rukbani. Artinya orang-orang yang berjalan kaki itu berjalan di belakang orang-orang yang berkendara. Taib. Sarul musyatu kholfar rukbani. Nah, maka di sini kholfa dia sebagai maf'ulun fihi atau zorof zorof makan ya, di belakang orang-orang yang berkendara. Wasalisu kuddama. Yang ketiga adalah kuddama, yaitu di hadapan. Nahwu masyasyurtiyu kuddamal amiri. Para polisi itu berjalan di hadapan pemimpin, ya, di hadapan pemimpin. Baik. Begitu juga kuddama di sini sebagai zorof makan atau maf'ul fihi. Warobi yang keempat waro'ah di belakang. Baik, waro'ah di belakang. Nahwu waqafal musalluna ba'duhum waro'a ba'din. Orang-orang yang sholat itu berdiri, sebagian dari mereka itu ada di belakang sebagian dari yang lain. Ya. Mereka berdiri sebagian dari merekanya itu berada di belakang sebagian yang lain. Waro'a ba'din. Wal khamisu fauqa. Yang kelima adalah fauqa. Nahwu jalastu fauqal kursiyyi. Aku duduk di atas kursi. Kemudian yang keenam wasadisu tahta. Baik.
Wasadisu tahta. Nahwu waqafal qittu tahtal ma'idati. Kucing itu berdiri di bawah meja makan. Ya, berdiri di bawah meja makan. Wasabi'u yang ketujuh inda. Nahwu li Muhammadin manzilatun indal ustadi. Muhammad itu memiliki manzilah, memiliki kedudukan di sisi ustaz. Nah, indah ini bermakna zorof makan, di sisi ustaz. Wasaminu yang ke-8 ma'a. Nah, ma'a ini bisa kita maknai juga bersebelahan, di sebelahnya. Baik. Nahwu saro ma'a Sulaiman akhuhu. Berjalan di sebelahnya Sulaiman, saudaranya. Ya, berjalan, setelah berjalan di sebelahnya Sulaiman itu saudaranya. Baik. Wattasi'u iza'ah. Yang ke-9 iza'ah. Nah, iza'ah dia bermakna di hadapan. Nahwu lana darun iza'an nili. Kami memiliki rumah di hadapan sungai Nil. Baik. Wal ashiru hiza'ah. Yang ke-10 hiza'ah di samping. Jalasa akhi hiza'a akhika. Saudaraku duduk di sampingnya saudaramu. Wal hadi asyara yang ke-11 tilqa'ah di hadapan. Nahu jalasa akhi tilqa'a dari akhika. Baik, saudaraku duduk di hadapan rumah saudara. Wasani asyara sama. Yang ke-12 sama. Nahwu qaulillahi ta'ala seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa azlafna sammal akharin, dan kami telah dekatkan di sana al-akharin, ya, sebagian yang lainnya, orang-orang yang lain. Dan kami dekatkan di sana sama, ya, di sana. Baik, dia tidak ada batasan di sana, ya, hanya sekedar saja di sana. Baik, maka sama di sini sebagai zorof makan. Wasalisa asyara huna, ya. Nah, huna nahwu qaulika seperti contoh ucapanmu, jalasa Muhammadun huna lahzatan. Jalasa Muhammadun huna lahzatan. Ya. Telah duduk Muhammad di sini lahzatan beberapa saat. Baik. Jadi huna di sini dia apa? Zorof makan. Kemudian di akhir kata beliau wa mislu hadzal alfazi kullu ma dalla ala makanin mubhamin nahwu yaminin wa shimalin. Dan yang semisal dengan lafaz-lafaz ini adalah seluruh kata yang menunjukkan akan tempat yang mubham. Jadi ya, bukan hanya 13 ini, tidak terbatas ya. Baik, ada beberapa kata-kata yang lain juga kata beliau, dan yang semisal dengan lafaz-lafaz ini adalah seluruh kata yang menunjukkan akan tempat yang mubham. Itu bisa dijadikan zorof makan. Seperti contoh apa? Yaminin wa shimal. Seperti contoh di sebelah kiri dan seperti contoh di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.